Di sebuah kota nelayan kecil di pesisir Laut Baltik, seorang pemuda bernama Chris berdiri di tepi dermaga sambil mengamati sebuah perahu yang terombang-ambing diterpa ombak. Perahu itu melaju dengan cepat menuju daratan, seolah kehilangan kendali. Tiba-tiba seorang wanita bernama Stella terjatuh di laut. Semua bermula dari kesibukan di sekitar jembatan pelabuhan. Chris memperhatikan Stella yang sibuk mengantarkan makanan kepada mereka di kapal. Dengan senyum yang ramah dan langkah yang tergesa-gesa, Stella berhasil menarik perhatian Chris sejak pandangan pertama. Tatapan Chris terus mengikuti setiap gerak-gerik wanita itu hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk berkenalan. Dari percakapan singkat mereka, Chris mulai merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam diri Stella. Pada malam harinya, sebuah festival rakyat digelar di tepi pantai, dimeriahkan oleh alunan musik, tarian dan cahaya lampu yang menghiasi pesisir. Di tengah keramaian pesta, Chris melihat seorang pria berkostum cumi-cumi mempermalukan Stella dengan kasar. Kemarahan Chris pun memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghampiri pria itu dan menghajarnya di hadapan para pengunjung festival. Keesokan paginya saat Chris sedang menyiapkan perahunya untuk ke laut, Stella menghampirinya di dermaga. Pada momen itu, Chris sekalian mengajak Stella untuk ikut bersamanya memasang beberapa ponton di tengah laut. Meski sempat ragu, Stella akhirnya menerima ajakan tersebut. Setelah pekerjaan mereka selesai, Stella memilih melompat ke laut dan berenang menuju daratan. Melihat hal itu, Chris segera menyusulnya berenang melewati ombak yang tenang. Suasana laut yang dingin dan langit yang cerah membuat kebersamaan mereka terasa semakin dekat. Mereka kemudian tiba di sebuah rumah kosong di tepi pantai. Dalam suasana yang sunyi dan tenang itu, Stella terus menatap Chris dengan penuh perasaan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang selama ini dipendamnya. Chris mencoba mengalihkan suasana dengan membawakan secangkir minuman hangat untuk Stella. Namun keheningan di antara mereka justru berubah menjadi kedekatan yang lebih dalam, hingga akhirnya mereka memiliki romansa. Saat perjalanan pulang menggunakan perahu, sebuah kilas balik muncul di benak Chris. Momen ketika ia berusaha menyelamatkan Stella yang terjatuh dari perahu. Ingatan itu membuat Chris semakin sadar betapa besar rasa pedulinya terhadap Stella. Keesokan harinya di sebuah kelas sastra, Stella berdiri di depan sebagai pengajar. Sementara Chris duduk memperhatikannya dengan tenang dari antara para peserta. Meski berusaha tetap bersikap biasa, Stella diam-diam mencoba menyembunyikan perhatiannya pada Chris agar tidak menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, Chris menjemput Stella dengan mobilnya. Mereka pergi meninggalkan desa pesisir itu agar tidak terlihat oleh warga sekampung yang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Mereka kemudian menghabiskan waktu di sekitar pantai yang sepi. Namun tanpa diduga, beberapa teman Chris yang sedang bermain bola di pesisir melihat keberadaan mereka. Meski begitu, hal itu tidak mampu meredam perasaan yang kuat yang tumbuh di antara Chris dan Stella. Di balik kebahagiaan itu, Chris selalu dihantui rasa takut kehilangan Stella. Perasaan yang terus muncul di benaknya tanpa alasan yang jelas. Beberapa waktu kemudian di sebuah kelas, Chris mulai berkhayal untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ia benar-benar mencintai Stella. Dalam lamunannya, ia membayangkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya di hadapan siapapun. Christian. Namun ketika lamunannya buyar, Chris justru memberikan jawaban yang salah atas pertanyaan yang diajukan Stella. Kesal dengan sikap Chris yang tidak fokus, Stella memarahinya dengan keras di depan teman-temannya, membuat suasana kelas mendadak hening. Keesokan harinya Chris mendatangi rumah Stella. Di sana, Stella menegaskan bahwa Chris harus lebih berhati-hati karena ia tidak ingin hubungan mereka diketahui orang lain. Chris kemudian mengusulkan agar mereka bertemu di sebuah pulau kosong, tempat yang menurutnya aman dari pandangan siapapun. Namun tak lama setelah percakapan itu, Stella menerima telepon dari seorang temannya yang mengajaknya ikut berlayar bersama. Tak lama kemudian, Chris dan Stella terlihat berada di pulau kosong tersebut. Kebahagiaan begitu jelas terlihat saat mereka berenang, bercanda, dan bersantai di tepi pantai yang sunyi. Untuk sesaat, mereka merasa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun sebuah kilas balik kembali muncul di benak Chris
saat ia mendampingi Stella di mobil ambulans. Ingatan itu terasa samar tetapi meninggalkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Malam harinya ketika mereka kembali ke pantai menggunakan perahu, seorang pria diam-diam memperhatikan kedatangan Chris dan Stella dari kejauhan. Tatapannya penuh rasa curiga, seolah mengetahui sesuatu tentang hubungan mereka. Beberapa waktu kemudian, desa mereka kedatangan para delegasi dari negara bagian. Dalam kesempatan itu, Stella mengajak Chris dan memperkenalkan kepada para delegasi tersebut. Chris merasa bangga bisa berada di sisi Stella, meski tetap menjaga sikap agar tidak menimbulkan perhatian berlebihan. Malam itu saat makan malam bersama keluarga, Chris mengungkapkan keinginannya di hadapan ayahnya. Ia berkata bahwa dirinya ingin membeli rumah kosong yang berada di pulau terpencil itu karena ingin menjalani hidup di sana. Ayahnya menyukai gagasan tersebut dan mendukung impian Chris, tetapi ibunya menolak keras keinginan itu karena menganggapnya terlalu berisiko dan tidak masuk akal. Tak lama kemudian Chris kembali menemui Stella. Dalam pertemuan itu, Stella mengungkapkan bahwa ia ingin segera mengikuti pelayaran bersama teman-temannya. Mendengar hal tersebut, Chris mulai diliputi keraguan terhadap masa depan hubungan mereka. Ia takut jarak dan waktu akan memisahkan mereka selamanya. Keesokan pagi, Chris terbangun di perahunya dan melihat Stella berlayar menjauh bersama teman-temannya. Dengan perasaan hampa, Chris pergi menempati rumah kosong di pulau itu dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Di tengah kesunyian, ia menulis surat untuk Stella, mencurahkan semua perasaan yang selama ini sulit diungkapkan secara langsung. Namun sekali lagi, kilas balik tentang rumah sakit muncul di benaknya saat ia mengantar Stella ke sana dengan wajah penuh kecemasan. Ingatan itu semakin sering menghantuinya. Tak lama kemudian, Chris bersama teman-temannya dan beberapa pengajar mengunjungi Stella di rumah sakit. Dalam momen itu, Chris hanya terdiam menatap Stella yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Ia tidak berani menunjukkan perasaannya di hadapan orang lain. Ketika mereka menyanyikan lagu untuk menghibur Stella, wanita itu hanya menangis sambil menatap Chris dalam diam. Stella sadar bahwa mereka telah berjanji untuk merahasiakan hubungan mereka dari siapapun. Setelah keluar dari ruangan, seorang pimpinan kampus menghampiri Chris dan mengatakan bahwa ia curiga Chris memiliki hubungan khusus dengan Stella. Mendengar hal itu, Chris hanya terdiam tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Malam harinya Chris mengalami mimpi buruk tentang Stella. Dengan gelisah, ia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk mencarinya. Namun setelah memeriksa ruangan tempat Stella dirawat, ia mendapati bahwa wanita itu sudah tidak berada di sana. Chris kemudian bertanya kepada seorang perawat wanita. Perawat itu hanya terdiam dengan ekspresi penuh iba, seolah tanpa kata-kata pun telah menjelaskan kenyataan pahit bahwa Stella telah meninggal dunia. Dengan hati hancur, Chris pergi ke rumah Stella dan bertemu dengan ayahnya. Di sana, ayah Stella memberikan selembar surat yang sebelumnya dititipkan khusus untuk Chris. Di akhir kisah, Chris keluar dengan perahunya. Dari kejauhan ia melihat keluarga Stella sedang menaburkan abu Stella ke Laut Baltik yang tenang. Dalam kesunyian itu, Chris membuka surat peninggalan Stella. Di dalamnya terdapat gambar seekor lumba-lumba dan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Cintaku, Christian, perasaan hangat yang kita miliki akan selalu hidup, Stella."